Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ini readingan bulanan ya. Seperti biasanya, eh, pilih kartu juga, pick a card reading ya. Eh, untuk bulan September di tahun 2020. Jadi kabar temanya itu adalah kabar baik apa yang akan datang di bulan September tahun 2020 ya. Kita akan melihat apakah ada kabar yang membahagiakan yang akan datang untuk kamu ya di bulan September. Apakah itu cinta, apakah itu keuangan, apakah itu tentang kehidupan yang baik ya. Kita akan lihat, di sini sudah ada dua pile ya. Kamu bisa pilih dari sekarang sih ya. Mungkin mana yang paling memanggil kamu ya, antara pile satu dan 2 ya. Aku nggak kasih batu-batu atau apa, adanya cincin, tapi kayaknya kalian bisa pilih dari kartunya aja ya, cara ngelihat warnanya, sometimes mana yang paling memanggil kamu ya, ikuti kata hati kamu gitu ya. Ini pel 1 dan pel 2. Nanti timestamp-nya bisa kalian cek di deskripsi box di bawah video ini. Untuk kalian yang ingin personal reading dengan aku ya, private reading, kalian bisa cek tata caranya di deskripsi box di bawah video ini juga ya. So ini juga tidak ada batasan waktu, kapanpun kalian nonton itu bisa ya. Tapi sebelumnya juga sebelum aku reading ya, aku mau bilang bahwa readingan ini bersifat general ya, bersifat umum. Jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Aku dari tadi ngomongnya agak uh, beda-beda gitu kayak nggak sebelum-sebelumnya gitu. Karena kadang-kadang lupa. Guys, tapi sebelumnya aku sebentar promoin sambal buatannya kakakku ya. Ini chili queen ya, ini dibuat di Ubud, Bali. Kalau kalian mau pesen bisa dicek nomor WA-nya di deskripsi box di bawah video ini ya. Bisa pengiriman luar kota juga gitu ya, atau luar negeri ya. Ini enak banget karena memang beneran ada daging sapinya ya. Cocok banget kalau kalian mau lauk apa aja bisa sambalnya ini gitu. Thank you ya. Itu tadi. Siapa tahu kalian berminat untuk pesen ya nggak sih? Kalian bisa cek nomor WA-nya Chili Queen ya di deskripsi box di bawah video ini. Itu enak banget. Aku udah cobain ya. Cobain sendiri. Di sini sudah ada dua file ya, 1 dan 2. Jadi kabar baik apa yang akan datang di bulan September tahun 2020. Kita akan mulai. Tapi silakan pilih dulu ya dari 1 dan 2. Aku kasih kesempatan kamu untuk memilih lagi dengan hati kamu. Diperhatikan lagi ya. Apa mungkin perlu memejamkan mata dulu, terus membuka mata, kira-kira mana yang tiba-tiba paling bersinar gitu segala macam. 1, 2. Kabar baik apa sih yang akan datang di bulan September tahun 2020? Kita akan mulai dari pel 1 ya. Pel 2-nya kita mundurin dulu. Ini pel 1 ya. Di sini ada kartu Six of Winter. Positive change are on their way. Sepertinya ada kabar yang membahagiakan yang akan datang ya. Seperti ada kabar tentang pekerjaan baru yang bagus juga ya. Atau ada jalan-jalan, traveling, liburan ya. Mungkin sudah bisa liburan ya. Kita akan lihat ya. Untuk pel 1, kabar baik apa yang akan datang di bulan September tahun 2020? Apakah itu cinta? Apakah itu tentang karir, pekerjaan? Kita lihat ya.
kartu King of Cups. Oke, ini terlalu banyak ya, tapi disuruh ambil semua katanya. So oke, nggak apa-apa ya. Kabar baik apa sih yang akan datang di bulan September tahun 2020? Aku akan ambil kartu lagi ya guys, dari Wisdom Oracle, untuk melihat apakah ada kabar baik apa sih ya. Perhatiin aku shuffle kartu ya, biar energi kamu masuk ke sini ya, karena ini bersifat general ya, bersifat umum. Opsi, aku nggak boleh ambil itu. So, oh my gosh, treasure. Deep knowing, okay. Oh, bagus sekali guys. Aku juga ambil kartu. Oke. Okay, you are already doing it. Okay. So, kabar baik apa sih yang akan datang di bulan September tahun 2020 ya? Sepertinya nih ya, untuk karir pekerjaan atau kehidupan, aku melihat ada suatu perpindahan ya. Apakah kamu dapat kerjaan baru, apakah dapat tawaran pekerjaan baru, yang aku rasa ini yang kamu inginkan banget ya, yang kamu inginkan banget, atau kamu mulai ngerti nih arahnya gimana. Maksudnya dalam pekerjaan kamu harus ngapain, kamu udah tahu. Apa yang harus diperbaiki kamu udah tahu, dan aku merasa akan ada peningkatan di sini. Kamu juga nggak memaksakan diri ya, dalam posisi ini kamu sudah tidak memaksakan diri. Semisal kalau memang ada hal-hal yang belum bisa kamu capai, kamu seperti apa, menjadi orang yang sabar ikhlas gitu ya. Kamu tidak terlalu keterikatan terhadap keinginan kamu, terhadap kesuksesan yang mungkin kamu inginkan ya. Kamu sabar aja gitu loh, kayak ya udah, kalau belum dapat ya udah berarti belum, atau mungkin ada yang disiapkan yang lebih baik untuk kamu oleh Tuhan dan semesta gitu. Kamu tuh berpikir positif banget dalam hal ini, dan aku merasa di bulan September akan ada suatu tujuan, akan ada suatu keinginan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu raih ya. Apakah pekerjaan kamu, karir kamu makin meningkat, makin berjalannya tuh makin oke gitu ya, makin lebih pesat gitu ya. Mungkin kamu mulai bisa jalan-jalan, bisa liburan, bisa shopping, bisa kamu mau beli sesuatu apa yang kamu mau itu bisa gitu ya. Yang aku rasa akan ada rezeki cukup besar yang akan masuk di bulan September soalnya ya. Ya aku rasa mungkin sebelumnya kamu menjadi seseorang yang agak kaku ya dalam situasi, melihat situasi. Sometimes kamu juga merasa, kenapa sih kok aku nggak berhasil, atau kenapa sih keinginan aku nggak tercapai juga. Kadang-kadang mungkin karena kamu apa ya, bisa juga kamu bekerja dalam suatu tempat yang kamu tuh gak melihat situasinya dengan baik, atau kamu tuh terlalu kaku untuk membuka hati dan pikiran kamu untuk bisa berbaur dengan yang lain. Jadi di sini makanya kamu merasa bekerja di situ tuh kayak tersiksa gitu ya, kayak stuck gitu, kayak tidak menyenangkan gitu loh.
Terus di bulan September ini ya, aku merasa kamu akan bisa uh, lebih melihat situasi dengan baik ya, kayak ada perubahan cara pandang kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu, terhadap teman-teman kerja kamu ya, ada perubahan di situ. Dan aku melihat itu bikin energi kamu enak ya, kamu jadi nyaman kerja. Yang tadinya kamu ngerasa nggak nyaman, yang tadinya kamu ngerasa nggak cocok kerja di situ, tapi kamu lama-lama ngerasa oh ternyata asik juga ya, oh ternyata begini ya, oh ternyata nggak sejelek itu, nggak se atau nggak menyebalkan itu gitu ya yang terjadi antara kamu dan teman-teman kerja kamu gitu. Ternyata mereka tuh sebenarnya orangnya asik, cuman kamu belum mengenal mereka aja gitu ya. Ada situasi yang kamu bisa keluar dari situasi itu ya, ya bekerja dengan tenang, dengan baik. Aku merasa ada rezeki lumayan juga ya, lumayan besar yang akan masuk ke dalam uh, hidup kamu ya. Apakah itu kamu sesuatu yang mungkin kamu inginkan sekarang bisa kamu dapetin ya, entah itu keuangan yang kamu tunggu-tunggu selama ini ya, seperti apa ya, sesuatu misalnya kamu lagi uh, bekerja atau kamu lagi menunggu-nunggu hasil dari suatu pekerjaan kamu, atau kamu lagi ngumpulin keuangan kamu, terus di bulan September ini hasilnya akan sangat baik sekali gitu. Tapi aku lebih melihatnya akan ada rezeki besar sih yang masuk untuk PL1 ya. Dan di sini juga aku melihat karena kamu nggak memaksakan diri ya, kayak kamu tuh bekerja aja totalitas sesuai dengan kemampuan kamu, do the bestnya kamu menjalani kehidupan, nggak banyak ngeluh, nggak banyak ego, nggak banyak kayak apa keterikatan terhadap keinginan kamu yang kamu genggam gitu ya. Kamu tuh lepas aja, kamu jadi nyaman kerja gitu loh. Tapi aku melihat kenapa kamu menjadi seseorang yang nyaman bekerja, kamu nggak mau banyak berpikir, ikhlas aja sama hasilnya gimana sama Tuhan. Yang penting kamu kerja kerja melakukan yang terbaik aja. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang kamu ketahui di sini di bulan September ya, seperti lebih tahu bahwa ya Tuhan pasti bantu kamu. Tuhan itu bagi setiap orang sama besar untuk rezeki ya. Jadi tinggal kamu percaya atau tidak. Dan di sini kamu sudah dalam posisi yang yakin ya, Tuhan pasti akan kasih apa yang terbaik untuk kamu ya. Mungkin bukan keinginan kamu, tapi pada kenyataan bisa jadi akan jadi yang terbaik untuk kamu ya. Karena Tuhan kan tahu yang terbaik untuk kita ya gitu, dan kita akan tertolong dengan hal itu. Dan aku merasa kamu memang sudah tahu di sini ya, sudah mengerti bahwa ada bahwa apapun yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan dalam hidup ini, bagaimana rahasia kehidupan ini, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang tidak perlu kamu lakukan gitu ya. Keinginan atau ego itu tidak lagi mengganggu pikiran kamu, mengganggu hidup kamu. Kamu lebih ikhlas, pokoknya ikhlas pasrah sama Tuhan bagaimana yang terbaik gitu ya. Di sini aku melihat kamu jadi tenang gitu loh menjalani kehidupan, dan aku merasa satu persatu tujuan di hidup kamu akan tercapai dimulai dari September ya. Kamu tetap harus berpikir positif ya gitu loh. Di September aku merasa kenapa akan ada rezeki yang masuk yang cukup lumayan, karena kamu memang sudah bekerja keras sebelum-sebelumnya. Aku merasa hadiah itu akan dihadirkan di bulan September ya. Dan aku merasa mungkin ada sebagian dari kalian yang mengalami spiritual awakening ya, kayak ada pengetahuan lebih dalam tentang kehidupan ya. Aku melihat juga kamu mungkin sudah mulai merasakan kehadiran apa ya, sosok pendamping atau penjaga kamu, apakah itu malaikat atau apakah itu leluhur kamu ya. Aku merasa kamu mulai menyadarinya gitu, dan aku merasa kamu mulai tahu bahwa kamu diberkati, kamu dibantu dalam kehidupan ini, kamu didampingi dan dijaga ya. So itu sih yang aku lihat, dan aku merasa ya di bulan September ada harta karun kamu yang akan terbuka ya, akan ada jalan yang terbuka untuk ke sana ya.
Dan aku merasa ketika kamu punya keuangan yang sangat baik di bulan September, mungkin kamu bisa jalan-jalan, bisa liburan ya, atau kamu ada peningkatan yang cukup pesat dalam karir pekerjaan kamu ya. Dan kayak kamu tuh bisa keluar dari permasalahan kamu ya, mungkin segala hal permasalahan bisa kamu selesaikan di September, entah itu tentang keuangan, entah itu tentang kehidupan, karena aku melihat September adalah saat-saat yang tenang ya untuk kamu di PL1 yang memilih PL1 ya. September ceria ya nggak sih, jalan-jalan ya kan. So itu yang aku lihat untuk kehidupan dan karir dan cinta. Cinta belum ya. Untuk cinta sendiri ya, sepertinya ada, apakah ada planning pernikahan? Karena ada kartu Four of Wands di sini ya. Tapi ada juga yang sedang merasa tidak bahagia dengan hubungannya ya. Untuk cinta seperti merasa bahwa hubungan yang tidak menyenangkan, toxic relationship, karmic, atau hubungan yang mungkin putus nyambung, on off itu kan kadang-kadang nunggunya kesel ya. Ya, ada perasaan seperti itu, stagnan dalam hubungan. Dan aku merasa di bulan September, untuk kamu yang merasakan stagnan ini ya, akan bisa keluar dari hubungan itu, akan bisa melepaskan, akan lebih bisa menerima bahwa oh mungkin dia bukan buat aku gitu ya. Ada ketenangan di bulan September. Sementara untuk yang mungkin berpasangan, aku merasa akan lebih serius. Kenapa karena kamu tahu ya, ini orangnya, ini the one-nya aku, mungkin ini jodohnya aku gitu. Kamu mulai memahami gitu loh. Ada perasaan bahwa kamu tahu bahwa ya dia orangnya, deep knowing, ada intuisi ya di sini. So seperti itu. Kita akan ambil dari Romance Angels ya untuk percintaan. So bagaimana sih percintaannya di bulan September ya, tahun 2020. Untuk yang berpasangan sepertinya makin dalam ya hubungannya, ada ketenangan, ada kemesraan ya, ada kebahagiaan, mungkin akan traveling bareng, bulan madu, atau mungkin ada pernikahan ya. Untuk yang single sendiri ya, aku merasa kalian bisa melepaskan seseorang ya, melepaskan seseorang yang mungkin tidak membahagiakan, yang datang dan pergi sesuka hati itu ya. Karmic relationship atau toxic relationship. So guys, di sini untuk yang berpasangan ya. Oke. So di bulan September untuk yang berpasangan ada yang kembali memang ya pada pasangannya. Dan honeymoon seperti aku bilang tadi kan, jalan-jalan, berlibur ya. Ada situasi ya, mungkin yang berpasangan akan liburan karena mungkin kalian sebelumnya sempat dingin dalam hubungan, sempat berantem atau sempat nggak komunikasi dengan baik ya. Di sini akan ada reconciliation, bukan reconciliation, kayak kamu akan memberikan kesempatan pada hubungan kamu ini ya. Dan aku merasa justru hubungannya sangat membaik ya, malah makin mesra aku lihat. Karena memang iya sih, ketika ribut dengan pasangan terus kita bisa baik lagi, itu akan menimbulkan kemesraan yang lebih lagi daripada sebelumnya. So ada honeymoon, mungkin kalian mau jalan-jalan karena memang ada kartu traveling juga ya. Atau memang akan ada pernikahan di bulan September. Selamat ya untuk yang menikah di September, karena ada pernikahan dan ada honeymoon. Untuk ya seperti gimana ya, mungkin kamu akhirnya memberikan kesempatan kepada pasangan kamu ya, untuk pada hubungan kamu ya. Karena kenapa? Karena ya mungkin kamu lebih bisa melihat bahwa nggak semua orang itu bisa sangat sempurna ya, karena setiap orang pasti ada kekurangannya gitu loh ya. Disitulah aku melihat gitu loh dalam berpasangan. Makanya kenapa akhirnya kamu mau untuk kembali lagi dengan pasanganmu. Dan sometimes ketika pasangan kita ada salah sama kita, ada melakukan
hal yang mengecewakan atau kesalahan besar lah ya. Di sini juga bisa jadi ada andilnya kita juga loh. Mungkin kita juga salah, ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat dia bisa melakukan hal seperti itu gitu ya. Walaupun itu kembali lagi kepada kamu, apakah kamu akan memaafkannya atau tidak ya gitu. So itu yang berpasangan. Dan oke, kita akan lihat untuk yang single ya, kabar baik apa sih yang akan datang nih ya. Tadi sih akan keluar dari bisa melupakan seseorang lah ya, bukan melupakan sih, move on lah dari seseorang, atau kamu bisa lebih menerima bahwa iya, dia bukan untuk aku, karena kalau dia untuk aku pasti dia akan berusaha dong, ya nggak sih, akan berusaha untuk selalu bersama kamu ya kan. Akan ada pergerakan gitu kan ya untuk kamu kalau memang dia sayang sama kamu gitu. Ada hal yang kamu sadari gitu, intuisi bahwa ya memang mungkin dia bukan untuk aku gitu ya. Atau kamu lebih menerima lah ya, lebih ikhlas gitu. Worth waiting for. Oke. Ini untuk yang single. Wow. Playfulness. So mungkin untuk yang single ya, kamu akan lebih, karena kamu bisa melepaskan masa lalu ya, melepaskan orang dari masa lalu. Kamu sekarang mulai siap nih menunggu kehadiran cinta sejati atau jodoh kamu yang sesungguhnya ya. Ya kamu mulai, ya karena kamu yakin nih, jodoh aku ada gitu ya, ada perasaan pengetahuan kamu yang lebih dalam tentang kehidupan, bahwa atau kamu tahu sesuatu bahwa kamu memang punya pasangan di luar sana ya, ada pengetahuan seperti itu yang hadir di bulan September, dan akhirnya kamu siap untuk menunggu, kamu siap untuk keluar dari hubungan lama kamu yang toxic relationship ya, kamu siap untuk menunggu soulmate atau cinta sejati kamu yang sesungguhnya, atau memang akan ada pertemuan di sini. Kamu akan bertemu seseorang yang memang kamu tunggu-tunggu dalam hidup kamu setelah kamu bisa keluar dari hubungan lama kamu ya, atau kamu bisa move on lah ya. Dan aku melihat seseorang ini mungkin yang hadir bisa jadi ya, dia akan memberikan perasaan yang membahagiakan kepada kamu, kayak happy gitu, kayak seneng aja kayak anak-anak gitu ya. Dan entah dia akan serius atau tidaknya, yang pasti dia akan memberikan membuat kamu bahagia deh ya di bulan September, kalau buat kalian yang single dan ada orang yang datang ya gitu. Iya bener sih, karena kamu bisa move on dari hubungan lama, kamu jadi bisa melihat orang lain gitu loh. Kamu bisa melihat orang lain, oh kayaknya itu lebih baik deh gitu ya, membuka hati ya. So itu sih untuk file 1 ya. Semoga ini bermanfaat ya untuk kamu ya, kabar baik ini semoga benar-benar terjadi, karena ini sangat baik, apalagi rezekinya ya. Pengetahuan dalamnya juga iya. Semoga ini benar-benar terjadi sama kamu di file 1. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, oke? Biar kamu selalu dapat notifikasi, atau nyalain notifikasi, jangan lupa ya, biar kamu selalu dapat pemberitahuan kalau pas video aku diupload, oke? Bye, file 1. Kita akan lanjut ke file 2 ya guys. So, oke, hai, file kedua. Di sini ada kartu The Magician, oke? You can do anything to charge of your life. You can manifest what you need to be a success. Wow, sepertinya ada keyakinan, ada sesuatu yang akan terwujud juga ya di bulan September untuk file kedua, grup kedua. So apa sih kabar bahagianya yang akan datang di bulan September tahun 2020 ya? Kabar baik atau kabar bahagia ya, kita lihat. Thank
kartunya agak besar sih, kayak kebesaran untuk tangan aku ya. Three of Cups. Oke. Apakah ada pertemuan reuni? Oh, for one. Two of Cups. Wow. Sepertinya tentang cinta ya. Oke. Geser kursi. To be fair. Oke. Sama dengan pal satu. Tadi juga ada Treasure Island. Bagus nih. Break the chain. Wow. Sepertinya ada cinta di sini ya. So, okay. Pel kedua, di sini aku melihat ya, untuk kabar baik apa sih yang akan datang di bulan September tahun 2020 ya. Ada seperti pertemuan ya. Apakah reuni dengan orang lama ya? Ada, aduh kok langsung cinta ya. Ini aku baca yang kehidupan dulu ya. Kehidupan dan karir pekerjaan ya, atau karir pekerjaan ya. So di sini aku melihat ada situasi yang akan kamu tinggalkan di sini, situasi lama. Apakah kamu ada situasi yang berhubungan dengan pengadilan, atau kamu diminta untuk bersikap lebih adil terhadap seseorang atau terhadap keluarga ya, atau teman atau siapapun, apakah kamu atau kepada bawahan kamu ya. Bisa juga. So di sini ada situasi lama yang akan kamu tinggalkan ya. Ini besar banget tentang cinta sih ya. Cuma aku melihat juga untuk mungkin dalam keuangan dan karir pekerjaan mungkin aman-aman aja ya, karena aku merasa semuanya membahagiakan karena ada perayaan juga. Apakah kamu merayakan? Karena ada keuangan bagus nih yang akan masuk di bulan September gitu loh ya. Ada keuangan yang cukup baik, yang aku rasa memang ini yang kamu tunggu-tunggu ya. Kayak harta karunnya kamu sama ini akan bisa kamu dapetin di bulan September gitu ya. Dan kamu jadinya mungkin merayakan ya gak sih? Gitu ya. Kamu ada keyakinan kalau kamu tuh bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan dalam hidup kamu ya. Entah itu pekerjaan, entah itu cinta, apa sih yang kamu merasa bahwa kesuksesan pasti akan kamu raih di sini, dan kamu lebih bersemangat ya di bulan September. Ya ini bisa jadi juga yang kamu tinggalkan adalah situasi keputusasaannya kamu, situasi bahwa kamu gak yakin kamu tuh bisa melangkah gitu ya.
itu yang kamu tinggalkan. Mungkin akan ada kerjasama juga ya dengan seseorang atau suatu company untuk bisnis atau pekerjaan, dan aku merasa ini kerjasama yang bagus ya, yang akan bisa mewujudkan impian kamu, dan aku merasa keuangannya akan juga bagus gitu loh. So, mulai ikuti kata hati katanya ya. Jadi ada situasi, mungkin kenapa aku bilang tadi kamu seperti meninggalkan sesuatu. Ya, karena di sini mungkin di September juga kamu diminta untuk lebih mencari ketenangan ya. Kalau kamu merasa bahwa semua hal yang terjadi di luar terlalu memenuhi pikiran kamu, atau kamu terlalu bertemu orang terlalu banyak bikin kamu pusing, bikin kamu makin stres, ya mungkin kamu perlu untuk menyendiri dulu. Ya, itu cerita ya. Ini seperti aku ya. Aku orangnya tuh kalau ketemu orang yang keseringan, misalnya ketemu orang lain keseringan, itu aku akan kayak penuh pikiran aku gitu loh. Padahal aku lagi baik-baik aja, lagi nggak ada masalah dengan kehidupan aku. Tapi kalau aku terlalu sering keluar, terlalu sering ketemu banyak orang, aku tuh ngalamin tuh yang namanya kayak stres, kayak apa ya, kayak pikirannya penuh banget gitu sih. Makanya aku sometimes nggak bisa sering-sering ketemu orang gitu, kayak lebih banyak meluangkan waktu untuk sendiri ya, untuk lebih menenangkan diri gitu. Ya itu sih, itu mungkin yang terjadi sama kamu juga ya. Jadi kalau kamu terlalu stres, terlalu segala macam, terlalu banyak mendengar kata-kata dari luar, banyak orang ngomong segala macam, mungkin kamu perlu untuk sendiri dan ikuti kata hati ya. Di bulan September itu kamu mungkin lebih tahu ya, lebih bisa ngedengerin kata hati kamu ya. Ikuti itu, karena sometimes kata hati itu sama dengan kata-kata Tuhan ya gitu. Sorry ya guys, tiba-tiba pengen bersin. So itu untuk karena ini tentang cinta ya, so aku melihat memang akan ada perayaan di bulan September seperti file 1 juga ya. Apakah ada pernikahan? Karena ini perayaan Three of Cups, Two of Cups, dan ada kartu Four of One. So apakah ada yang menyatukan hati? Apakah ada yang jadian nanti di bulan September? Bisa juga sih ya. Apakah ada yang menikah? Apakah ada yang jadian di bulan September? Apakah ada perayaan pernikahan di bulan September? Ya, so ini membahagiakan. Kalau memang kamu sudah ketemu jodoh, sudah ketemu cinta sejati kamu komenin di bawah video ini ya. Biar mungkin yang belum ketemu bisa lebih yakin lagi, oh iya ada pasti jodoh itu gitu. So itu ya. Mungkin kalau yang single mungkin ya ada situasi meninggalkan hubungan karena, atau ada sesuatu yang terjadi yang mengecewakan. Apakah itu sepertinya ada cinta segitiga atau pengkhianatan atau perselingkuhan gitu ya di bulan September. Untuk yang single makanya kamu meninggalkan suatu hubungan, dan aku rasa kamu sangat sedih ya di sini, terpaksa gitu. Itu untuk yang single. Tapi kita akan lihat dari romance angel sendiri ya kartunya. Untuk percintaannya di September tahun 2020. So iya benar, untuk keuangan sendiri aku jelasin lagi bahwa ya sepertinya akan ada rezeki masuk ya, yang cukup besar ya gitu. Seperti sama dengan file 1 sih. Apakah kamu pekerja keras kamu berbuah di bulan September? Bisa juga. Oke, kita akan lihat untuk cintanya ya di bulan September. Untuk yang berpasangan dulu ya, karena aku melihat kok sepertinya ada perayaan, sepertinya ada pernikahan, sepertinya ada yang jadian juga ya dengan seseorang baru di sini. Apakah ini jadiannya balikan atau memang ada orang baru? Kita lihat ya. Wah, honeymoon. Tuh kan bener, apa ada yang pernikahan di bulan September? Karena ada kartu honeymoon, karena ada kartu pernikahan, Four of One, Two of Cups, dan ada perayaan tuh. So aku merasa ya ada yang jadian,
atau ini dengan cinta baru ya, ada yang jadian dengan seseorang baru ya, karena ya kamu sudah siap untuk menerima cinta baru. Mungkin kamu sudah meninggalkan cinta lama yang mungkin memberikan ketidakbahagiaan, pengkhianatan, cinta segitiga gitu ya. Jadi kamu move on dan kamu bertemu dengan seseorang baru di September. Sepertinya akan ada orang baru ya. Kamu siap untuk cinta di bulan September, dan aku merasa akan ada jadian dan mungkin akan menghabiskan waktu bersama ya. Dan untuk yang mungkin sudah serius, sudah mau nikah ya, itu memang mungkin bisa jadi pernikahan ya di bulan September, atau memang ada tercetus untuk planning ke pernikahan ya, atau ada situasi yang sangat membahagiakan kayak kalian tuh mau menghabiskan waktu bersama seperti pernikahan jadinya ya, seperti pasangan jodoh gitu ya, seperti cinta sejati gitu. Itu yang berpasangan ya. So kita akan lihat untuk yang single. Kalau tadi kita melihat yang single meninggalkan hubungan yang lama yang memberikan perasaan mengecewakan ya, mungkin pengkhianatan, apakah itu cinta segitiga. Kita lihat bagaimana di bulan bulan September ya. Separation, bener kan, ada perpisahan. Oke. So untuk yang single sendiri di bulan September ya, kamu akhirnya bisa memaafkan dan belajar dari situasi masa lalu kamu, dan di sini akhirnya kamu siap untuk berpisah dengan orang ini ya. Kamu siap untuk melangkah pergi ya, kamu siap untuk berpisah. Kamu ya, mungkin ada perpisahan memang di September, dan kamu juga siap untuk kalau seandainya untuk kehadiran cinta baru ya, kamu udah siap untuk itu sih. So itu ya untuk file kedua atau grup 2 di bulan September. Kabar baiknya itu ya, semoga ya untuk rezeki besarnya, untuk pernikahannya, untuk pertemuan orang baru, segala macam cinta yang indah, semoga benar-benar terwujud ya. So terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye guys.